Habis apa? Ujian UAS Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi Pak Ustaz. Habis ini apa? Promo Pak Ustaz. Kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apalagi hidup di dunia. Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya gak nengok muka emak saya 4 tahun, sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa, langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14 Pak. Bagus nih balik kampung, tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Ngapain ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah serius belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu berotot kalau bisa. Tak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu, visi misi UIN 2020, ingin mewujudkan Pekanbaru, Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbudaya. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar itu guru juga, cuman badannya besar. Anda ingin menjadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis, akan menjadi tuan rumah negeri Melayu se-Asia Tenggara tahun 2020. Dia tak tahu, baru tadi saya baca sudah ini. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu? Iya Pak. Dan saya buktikan. Sekarang buku saya sudah ditulis di sampulnya, best seller. Nah, Ustadz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar sholat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi kawan-kawan. Itu janji saya dulu, dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis, saya buktikan. Saya tak sekedar bicara, saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan, dan bebas. Kata Ustadz bisa di download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download kok tak dapat, paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada Pak Ustadz, puasa sunat agak seminggu. Nah, jadi masalah apa kata orang itu kita mesti jawab, tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti, tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi. Ini tak disuruhnya saya duduk. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Apa dia nengok-nengok saya? Coba putar ke kanan katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam?
Ya saya orangnya hitam ya bibirnya hitam lah Pak. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Dia tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, selesai itu ditanya-tanyanya masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati man, yang ruangan itu killer. Kill membunuh, killer pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya. Kalau songketnya di atas lutut, itu berarti belum menikah. Dia sudah siap-siap mau bersilat. Oh! Tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya, tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya Pak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis Pak. Di mana itu? Di Maroko Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahiyyan tah tidak, wallahu a'lam. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan, dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi kan. Lah, udah dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, riwayatnya dua orang namanya aziz, riwayatnya tiga orang namanya masyhur, kalau 4, 10, 30, 300 sampai banyak itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu'. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Yalah, keluarlah kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa-apa jawaban kita. Titel MSI, Master segala ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram. Belajar ilmu hadis masuk surga. Belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April, Jakarta, morat marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka ada adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor, saya bukan ceramah di depan kajur sekjur, saya bukan ceramah di depan dosen, tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke Provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak FISIP Unri ini orangnya tawa tuh. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad karirnya sudah mentok, ngajar masuk kelas semester ini 8 lokal.
Rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, datang malaikat maut, mati, habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah, dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Nyisup tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal, mereka mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah motivasi seorang dosen. Ini kan hari libur, ngapain sekjur datang? Ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang? Profesor Doktor mau datang, kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Pengajian apa tuh? Pengajian ibu-ibu yasinan, biasa. Pengajian apa tuh? Pengajian bapak-bapak pensiunan, biasa. Udah pensiunan nggak ngaji kapan lagi? Tapi itu pengajian apa? Pengajian mahasiswa yang darah mudanya sedang bergelora, yang dari pagi tadi pacarnya sudah SMS, kita karaokean yuk. Tapi dia sudah mengatakan, aku sudah terlanjur hijrah my honey. Hijrah. Hari ini Ustadz Somad Tabligh Akbar, pemuda dan akhir zaman. Selamanya kita tidak akan stop. Nanti setelah pulang aku yang bayar. Iyalah. Oleh sebab itu maka umat ini dihancurkan bukan dengan menghancurkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Amerika tidak punya, Jerman, Prancis tak punya, tapi sumber daya manusia ini yang dia rusak. Rusak pertama, narkoba. Kalau sudah kalian punya kena narkoba tak ada ampun. 4, gila, bodoh, sakit, mati. Tak ada obat lain daripada itu. Cikal bakal narkoba lem. Dulu mak bapak kita beli lem nempel kertas, sekarang enggak, lem kambing buka dihirup, putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek seorang anak di Riau, tempeleng, lepak, sambil bergoyang dia ngomong, Pak Kapolsek, saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kepala itu sudah putus. Narkoba, berapa banyak orang terkena narkoba, dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya berapa kali diajak BNN, Ustadz Somad, kami ini BNN mau ngajak Ustadz besok. Oke, kita bertiga Pak Ustadz. Ya, BNN, polisi, dokter, Ustadz. Yang pertama ngomong BNN, siapa yang makan narkoba melanggar peraturan daerah, melanggar undang-undang dasar, melanggar hukuman 5 tahun penjara, pengadilan, dituntut oleh jaksa, hukuman tertinggi adalah hukum tembak, mati. Habis itu bicara pula dokter, bila zat ini masuk ke dalam otak maka dia akan mempengaruhi kita, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus. Habis itu Ustadz Somad pula, siapa yang makan narkoba makan neraka jahanam lah tempatnya, khalidina fiha abada. Selesai acara, saya pun dikawal sama polisi, turun dari gedung, dikawal sampai ke tempat parkir. Pak, saya di mana-mana ceramah biasa sendirian, kenapa Bapak kawal saya? Khawatir Pak Ustadz, ceramah Ustadz tadi banyak menyinggung orang, kami khawatir nanti ditikamnya Ustadz dari belakang. Berapa rusak anak muda kita karena narkoba. Tak bisa lagi dia bedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Hancur utama narkoba. Yang kedua, free sex. Kalau sudah kena free sex, na'udzubillah, seorang perempuan timun, laki-laki durian, timun tak pernah untung berkawan dengan durian. Di bawah sobek, di atas bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa yang tertulis di botol aqua? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Aqua yang 600 ml 5.000 rupiah saja tak berharga karena segelnya rusak, apalagi engkau seorang perempuan dengan segala kemuliaan dan kehormatan. Pakailah jilbab yang panjang. Bagaimana panjangnya? Kalau dipakai tertutup ujung jari tengah, luruskan ke bawah, jatuhkan ujungnya, tertutup sampai ke bawah, gitu.
Kalau mau pergi ke tukang jahit, berapa panjangnya, Bu? Berapa itu? Supaya jangan sampai kalau kalian pergi, kalau jilbab itu pendek, tangan ke dalam pas lebih begini, ha. Kalau mau jilbab yang sudah jadi asli, pilih yang ukuran XXL. Ustadz kok tahu? Pokoknya tahulah saya. Ukurannya XXL, tutup sini. Jilbab syar'i, alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab syar'i. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, di dalam acara walimah nikah tadi, saya tengok tadi ada yang pakai jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka sedikit. Iya Jeng, mau kemana? Bentar ya. Ada satu lagi namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang itu dililitkan ke leher. Dia yang makan, kita pula yang takut. Kita sedang makan gitu nengok dia, gitu. Oleh sebab itu, maka yang sudah istiqomah pakai jilbab hijab panjang bagus. Yang masih pendek-pendek perpanjang di masa akan datang. Kenapa? Ini menyelamatkan. Kalau kalian pakai hijab, kalian bukan menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan orang lain. Dosen-dosen selamat kalau mahasiswi jilbab hijabnya panjang. Ustadz kok tahu? Saya kan dosen. Nelponlah profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz mengajar di sekolah kami? Pelajaran apa Pak? Agama Islam. Sekolah apa? Sekolah kebidanan. Oke, I'm coming. Masuk saya ke dalam, semuanya perempuan. 40 orang, bidan-bidan semua. Jilbab pendek, lengan panjang, cuman digulungnya ke atas sambil berkipas. Maaf ya Pak, kasih mati. Mengajar saya 3 kali masuk, habis itu saya bilang ke profesor, nampaknya saya mengajar huwal awwalu wal akhiru. Ini yang pertama dan terakhir. Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah, betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas, asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara, asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Nah, lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil, hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian.